Di video kali ini gue mau ngebahas soal harga dari motor custom secara general. Karena ternyata persoalan harga ini masih banyak jadi perdebatan gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang masih baru mulai atau masih awam pasti banyak pertanyaan lah tentang harganya berapa, kayak gitu-gitu kan pasti sering ya. Ya udah, sekarang gue mau bantu kalian buat dapet sedikit pencerahan tentang harga-harga dari motor custom setahu gue ya. Langsung aja kita mulai. Let's go. Mari kita, wah hujan nih kayaknya nih. Gak apa-apa lah ya, kalau berisik-berisik sedikit mohon dimaklumi. Di sini gue mau ngejabarin secara singkat dan secara sederhana aja gitu ya. Ngomongin soal harga nih, harga dari budget dari nge-build ataupun beli motor custom itu sangat-sangat relatif. Pertama, kita akan mulai dari beli jadi dulu deh. Kita bahas soal harga beli jadi. Ambillah contoh patokannya di marketplace misalkan. Di marketplace itu standar harga motor custom itu sangat-sangat bervariatif tergantung keBU-an dari si pemilik motor itu, atau mungkin aja selain BU bosen mungkin, atau pengen up CC gitu kan, kayak gue gitu. Misalkan ambil contoh chopper deh yang sedikit gue pahami. Rata-rata yang bagus di marketplace ya, sepengetahuan gue, itu harganya di atas 20. Bahkan ada basic Scorpio harganya sampai 35 sampai 40 juta. Kalau menurut gue sih masih masuk akal selama part-partnya itu mendukung untuk dijual seharga itu gitu. Contoh misalkan ya tadi partnya gitu kan, bahan-bahannya, terus detail-detailnya, dan juga yang paling penting adalah bengkel atau buildernya, bengkel yang ngebangun motor itu. Bisa jadi itu juga termasuk apa ya, mempengaruhi juga dengan harga si motor custom itu. Dan ada juga yang harganya di bawah 20 juta, ada banyak, ada yang 18 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12 juta, ada yang di bawah itu. Nah, yang dipertanyakan adalah worth it nggak sih? Worth nggak sih harganya sama kondisinya si motor itu? Maaf nih kan, kadang ada kebanyakan motor custom kan ada yang surat-suratnya sebelahan doang, ada yang bahkan nggak ada sama sekali nih, yatim piatu gitu kan. Itu kan jadi bahan pertimbangan juga soal harga motor custom kalau kita beli gitu ya. Ini juga berlaku di motor custom lainnya gitu, di genre motor custom lainnya, nggak cuma chopper. Cafe racer misalkan, pasarannya juga bervariasi, ada yang 20 juta ke atas. Ini ngomongin bekasnya dulu ya, belum ngebangunnya. Ada yang 20 ke atas, ada yang 20 ke bawah, bervariasi. Tergantung dari part-partnya apa aja. Yang tadi gue bilang, surat-suratnya, dan lain-lain. Dan bengkelnya juga, bengkel buildernya. Itu dari sisi ngebeli bekas atau beli jadi motor custom. Nah, gimana kalau kita ngebangun motor custom itu sendiri dari nol? Wah, kalau sepengetahuan gue, lagi-lagi sepengetahuan gue, karena mungkin kita punya pandangan dan penilaian yang berbeda atau pengalaman yang berbeda. Asik. Oke, sekarang kita masuk ke harga-harga kalau kita ngebangun motor custom dari nol atau nge-build sendiri. Nah, ini sebelumnya gue mau jelasin dulu kenapa gue mau ngebahas soal harga-harga ini ya. Kemarin di salah satu video review gue ada yang komen, wah kayaknya harga segitu kemahalan deh gitu. Terus ada juga yang komen, kalau di daerah saya 10-15 juta juga udah dapet gitu. Nah ini balik lagi nih, di sini gue mau jelasin ya. Oke, langsung aja kita kulik sedikit ya. Kita sepakat dulu ya, kalau di sini yang mau gue bahas adalah harga di seputaran Jakarta dan sekitarnya, atau di beberapa daerah yang sempet gue tanyakan juga harga-harganya di beberapa bengkel custom. Beberapa waktu lalu gue sempet WhatsApp atau nanya-nanya ke beberapa bengkel custom yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sukabumi, sama di daerah Palembang ya. Iya, Palembang. Tiga bengkel motor custom nih gue tanyain.
Karena memang gue ada rencana pengen nge-build motor custom atau chopper lagi dari nol. Jadi gue tanyain nih di 3 bengkel yang berbeda. 3 bengkel ini bengkel-bengkel yang cocok sama selera gue ya. Dan mereka juga 3-3-nya cukup punya nama nih di Indonesia. Pertama gue tanyain bengkel yang di daerah Palembang nih. Gue nggak sebutin namanya bengkel apa. Dan ini salah satu bengkel favorit gue juga nih. Kalau di sana tuh harganya 45 ke atas. Ya, 45 lah ya. Itu di luar mesin. 45 juta loh, bukan 45 ribu. Oke, gua note. Gue pindah ke bengkel Jawa Tengah. Gue hampir ada transaksi juga nih sama bengkel ini. Karena dia punya salah satu karya yang udah jadi gitu, terus mau dijual gitu. Hampir gue bayarin. Sayang sekali belum jodoh. Duitnya belum ada sih sebenarnya. Kalau bengkel yang di Jawa Tengah ini, sekitar 45 something ya, 47 bahkan kemarin nego-negonya. Ya di atas 40, di bawah gocap lah. Itu juga di luar mesin. Di luar mesin loh ya. Jadi di sini nggak berpengaruh nih. Lo mau pakai, waduh, ada Thor nih mau datang. Jadi nggak berpengaruh nih lo mau pakai mesin kecil, mesin gede. Pokoknya harga ngebangunnya di luar mesin segitu. Oke, gue note. Pindah nih gue ke bengkel yang ada di daerah Jawa Barat, Sukabumi. Di bengkel yang terakhir gue tanya ini, harganya 35-an itu di luar mesin. 30-an juga dapat di luar mesin. Nah, di antara 3 bengkel favorit gue ini, harga mereka ini beda-beda tipis gitu, nggak jauh beda. Kenapa harga mereka bisa sebesar segitu gitu? Gue nggak bilang sebesar itu, mungkin aja kecil buat orang lain. Kenapa bisa harganya segitu? Dari kualitas ketiga bengkel favorit gue ini top banget. Dan mereka udah melanglang buana gitu, cukup lama di dunia percustoman. Jadi balik lagi ke kualitas mereka. Ketiga bengkel favorit gue ini kualitasnya waduh, mantap. Gue nggak kaget ketika mereka nyebutin harganya segitu. Memang gue juga nggak punya duit segitu, tapi worth gitu loh. Maksudnya sesuai dengan kualitas mereka gitu. Terus hujan lagi nih, Udin Petot. Udara dingin pengen tote bag nih, tote bag. Jangan lupa ya, beli tote bag. Nih. Selain ketiga bengkel ini, gue juga ada beberapa kenalan bengkel custom di Jakarta. Itu rata-rata beberapa bengkel custom bepek lagi. Beberapa bengkel custom di Jakarta yang gue tahu harganya juga ada yang jauh di bawah itu. Ada yang 20 juta, ada yang 25 juta di luar mesin. Jadi guys, rata-rata bengkel custom itu mereka ngasih harganya itu biasanya di luar mesin. Kebanyakan bawa mesin sendiri dari luar bengkel. Kalau kalian mau disediakan mesin dari bengkelnya sendiri, ya lo hitung-hitungan sendiri deh tuh. Ada harga atau biaya customnya sama biaya mesinnya beda lagi. Jadi saran gua, mending bawa mesin dari luar, bawa sendiri gitu. Kok harganya bisa segitu cuman modal nama bengkel doang? Nggak juga, kan gue bilang kualitasnya. Kalau kita ngomongin soal kualitas, pasti part-part atau bahan-bahan yang mereka pakai itu nggak sembarangan, pasti kualitas nomor 1 gitu. Terus udah gitu pasti juga hasil karyanya beda sama hasil karya. Mohon maaf nih, gue tidak maksud untuk membandingkan dengan bengkel-bengkel lain. Tapi ini gambaran aja. Contoh misalkan lu mau belanja ke warung atau mau belanja ke swalayan atau minimarket, kan beda kelasnya. Lu ke warung paling enggak cikinya ciki cuba. Kalau lu ke minimarket paling enggak lu dapet ciki ya citato gitu kan, ciki bol gitu kan. Jajan di warung sama jajan di minimarket kan beda gitu ya. Jadi sekali lagi balik lagi ke kualitas dan hasil karya dari motor custom itu. Harga itu nggak bohong cuy. Oke, anggaplah lu punya budget 10 juta. Lu maksain banget nih pengen punya chopper ya, gue ambil contoh chopper. Lu pengen banget nih punya chopper dengan budget 10 juta atau ngebangun sendiri dari nol, bisa. Lu cari tuh bengkel yang mau nerima 10 juta untuk ngebangun chopper atau motor custom lainnya. Nanti yang berbicara adalah hasil dari karya itu sendiri gitu kan. Gue pengen ngasih sedikit ini tips and trick ya. 10 juta, oke. Duit lo 10 juta nih. Lo beli tuh motor custom yang gue bilang tadi, 10 juta. Lo nego sampai 8 juta. 8 juta. Sisanya 2 juta nih. 2 juta ini buat ngerapihin aja. Sebenarnya motor itu looknya bisa dilihat dari tampilan catnya. Sama beberapa part dipoles aja cukup. Nggak usah di chrome.
poles aja. Menarik kan tuh, catnya bagus, mulus, beberapa part dipoles-poles, agak kinclong-kinclong gitu, udah kelihatan oke, lo jual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ini kayak ngajarin dagang lagi nih gue. Ini bener-bener nih gue pedagang nih kayaknya nih gue. Ya udah segitu aja dulu ya. Ntar lama-lama nih konten jadi konten wirausaha. Boleh juga nih besok undang UMKM. Oke, segitu aja ya dari gue. Semoga sedikit membuka atau memberikan pencerahan buat teman-teman nggak tuh? Buat teman-teman yang masih awam atau masih baru mulai kayak gue, mari kita belajar bersama-sama. Kita bikin kelompok belajar gimana? Buat yang udah pada tahu, mohon maaf, nggak bermaksud untuk menggurui atau ngajarin, tapi di sini gue pengen sharing-sharing aja, sharing pengalaman gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subrek, jangan lupa bantu share video ini biar gue semangat konten lagi. Thanks for watching this video and see you later.